tulisannya. Di TK kami, di TK IT Hasmi, ya, kami di sini ada banyak program-program yang pendidikan yang memang kita kita kolaborasikan, baik itu dari segi tadi afektifnya ya atau akhlak, kemudian dari segi kognitif, pengetahuan, dan juga dari segi psikomotorik ya. Dari mulai kegiatan pembiasaan ya, misalkan pembiasaan sholat duha, kemudian pembiasaan sholat zuhur berjamaah di TK kami itu menjadi program utama. Kemudian program atau pendidikan dari segi pendidikan akidah ya, akidah, kemudian fikih. Kemudian di sini fikih kita ajarkan dari wudhu dan sholat sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga hafalan hadis ya, hadis-hadis ringan atau hadis pendek beserta maknanya. Ada juga hafalan Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran di sini untuk TKA saja misalkan diajarkan menghafal surat Al-Bayyinah sampai dengan Al-Buruj ya. Alhamdulillah, meskipun target kita demikian, tapi terkadang masih ada siswa-siswi kita yang melewati dari target tersebut. Jadi kurang lebih selama 2 tahun di TKT Hasmi, anak-anak dapat menghafal sekitar 31 surat di juz 30 saja. Kemudian selain itu mereka juga diajarkan doa-doa ya, dan doa harian kehidupan sehari-hari, karena memang doa ini sangat penting ya dibekali kemudian diamalkan oleh anak-anak didik kami agar mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mereka juga tadi diajarkan wudhu dan sholat ya sesuai dengan tata cara dari yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka juga di sini belajar materi utama ya, selain bermain kemudian belajar, ada juga mereka pembiasaan baik itu sikat gigi ya, menyikat gigi dengan bersih ya, karena memang sikat gigi ini bagian dari menjaga kesehatan, bahkan jadi sunnah dari Rasulullah SAW. Mereka diajarkan sepekan sekali untuk sikat gigi yang benar ya. Seperti apa sih sikat gigi yang benar itu ya, agar gigi tetap sehat ya, dan seterusnya. Kemudian mereka juga diprogramkan untuk mengkonsumsi menu sehat. Ya, menu sehat kami memprogramkan dalam kegiatan sebulan sekali, tetapi memang ketika ada makan waktu jam istirahat, mereka juga mereka ada pemantauan makanan yang dibawa oleh orang tuanya ya. Kemudian pemantauan adab dan akhlak harian ini sangat ketat sekali, karena mereka dari mulai masuk atau datang ya ke sekolah ya, kita masuk dari pukul 7.30, tapi kadang-kadang mereka sudah rajin jam 7 bahkan kurang sudah sampai di sekolah ya. Alhamdulillah kita standby ya, jadi ada yang datang lebih awal sehingga ketika mereka datang itu langsung disambut dengan baik ya. Kemudian ada security-nya juga, ada CCTV-nya juga ya. Kemudian ada bagian penyambutan siswa-siswi, kemudian mereka diarahkan untuk membuka sepatu, cuci tangan, dan kemudian masuki kelasnya. Jadi mereka bisa sebelum mulai belajar mereka bisa bermain dulu ya, karena kami di sini ada fasilitas bermain baik itu yang indoor maupun outdoor. Jadi Masya Allah mereka ketika masuk atau sudah datang di TKT Hasmi betul-betul waktunya sangat efektif saja. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah ya, itu beberapa keunggulan. Kenapa Anda, para orang tua, pendengar dimanapun berada, harus memilih TKT Hasmi? Karena ada pembiasaan mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya, kelas A saja dari Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah, kemudian kelas B Al-Bayyinah sampai Al-Buruj. Tentu sebelum menghafal juga ada bimbingan membaca saja. Benar saja. Ada bimbingan membaca, baik itu Iqra ataupun ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selain didekatkan dengan Al-Quran, ada juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, seperti tadi dengan kegiatan kesehatan, sikat gigi yang benar. Kemudian juga diperhatikan makanannya dan menu sehat ya. Tapi Ustaz, kelasnya terpisah ya antara anak laki-laki dan perempuan. Ya benar Ustaz. Nah ini salah satu yang khas ya di TKT Hasmi itu, kelas untuk siswa dan siswi itu terpisah. Baik. Alhamdulillah. Jadi sejak dini sudah ditarbiyah untuk ada
ada pendidikan dalam hal begini ya, di kelas terpisah, walaupun masih TK nih pendengar yang berbahagia, di TK IT Hasmi kelasnya sudah dipisah ya, sudah terpisah, jadi tidak bercampur antara anak laki-laki atau siswa dan anak perempuan ya. Alhamdulillah. Baik, pendengar yang berbahagia, silakan Anda yang mau berinteraksi di 0811 11 10 993. Tentu sebagai tadi Ustadz Zoim sudah sampaikan nih teman-teman, ada Abdurrahman, ada Abdul Azam, kemudian ada Nusaibah dan Alena ya. Ustadz Zoim bilang katanya teman-teman sudah belajar Al-Quran di sekolah ya. Iya, Ustaz. Jawab saya. Mari kita sapa dulu Abdurrahman. Abdurrahman. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, kali ini Abdurrahman mau baca surat apa nih? Ini pendengar yang berbahagia, ini sebagai bukti bahwa ternyata di TKI THSI juga benar-benar dipelajari ataupun ditargetkan hafalannya. Abdurrahman kelas B ya, mau baca surat Al-Balad ya? Iya. Coba gimana coba surat Al-Baladnya, silakan dibaca Abdurrahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu alayya qadiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayah sabu alam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanahu wa syafatain wa hadainahun najdain. Alaqatahamal aqobah wa ma adro amal aqobah. Raqobah au it'amu fi yaumin zi masgobah yatiman za maqrobah au miskinan za masrobah summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimana walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Masya Allah. Untuk pendengar yang berbahagia, benar ya, ternyata siswa kelas C dari TKIP Hasmi sudah bisa hafal surat Al-Balad dengan bacaannya yang fasih, Masya Allah ya, tartil ya, sampai hafal juga ada pantulan balad gitu ya. Baik, pendengar yang berbahagia, silakan Anda bisa bertanya atau konsultasi di 0811 11 10 993. Syukron, terima kasih Abdurrahman ya. Kemudian nanti ada Abdul Azam yang akan membaca, dan ada Alena Inara membaca cerita, kemudian ada Nusaibah ya. Dan pendengar yang berbahagia, sebelum kita tampilkan teman-teman atau siswa-siswi dari TKIP Hasmi dengan bacaan-bacaannya, kita selingan terlebih dahulu dengan yang satu. Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih bersama kami di Radio Fajri 99.3 Fajri FM Suara Ketanjukan Islam, atau bisa diakses melalui www atau www.fajrifm.com dalam acara Inspirasi Fajar Imani bersama TKIP Hasmi Bogor. Ya, setelah tadi Ustaz Soe memaparkan tentang beberapa keunggulan dan kebiasaan di TKIP Hasmi, salah satu keunggulannya adalah menghafal Al-Quran, kemudian menghafal doa dan zikir-zikir pilihan, ya, kemudian membiasakan akhlak dan adab Islami yang baik. Baik Pak Ustadz, di TKIP Hasmi ini fasilitasnya apakah lengkap atau bagaimana Ustadz? Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, di TKIP Hasmi kami memiliki fasilitas yang pertama gedung milik sendiri yang 2 lantai. Kemudian ekosistemnya juga ini sangat kondusif karena di dekat masyarakat ya. Kemudian juga kami juga berdekatan dengan sekolah yang SD, SMP juga, dengan pengawasan CCTV dan juga security yang insya Allah sudah kami siapkan untuk mengkondisikan keamanan dan kenyamanan untuk pendidikan.
Kemudian kami juga di sini ada ruang kelas putra dan putri, tadi sudah disampaikan. Kita terpisah ya untuk yang kelas putra dan putrinya. Kemudian ada mainan indoor dan juga mainan outdoor yang insya Allah sangat memadai ya untuk semua program pendidikan yang memang kami usung ya, baik yang sangat mendukung dari segi psikomotoriknya, kognitifnya maupun afektifnya. Baik mainannya indoor maupun outdoor didesain sedemikian rupa agar mudah dijangkau dan aman serta nyaman. Kemudian juga ada ruang guru, ada kamar mandi dan toilet yang juga cukup memadai. Kemudian ada sarana wudhu, sholat ya. Kemudian aula atau ruang serbaguna. Kemudian tadi ada CCTV juga serta sarana cuci tangan, wudhu yang memadai. Alhamdulillah. Insya Allah, lengkap ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Dari mulai kelas atau gedung sendiri, kemudian ada mainan indoor dan outdoor. Jadi pendengar yang berbahagia, buat Anda yang anaknya sekolah di TKIT Hasmi, jangan khawatir kekurangan mainan ya. Selain belajar tentu tadi ya, terutama karena memang usia-usia TK belajarnya atau bermainnya sambil belajar ya. Baik pendengar yang berbahagia, kemudian kita akan ke teman-teman TKIP Hasbi lagi. Tadi setelah Abdul Rahman yang membaca atau menghafal surat Al-Balad, tadi Abdul Rahman menghafal ya, alias tidak membuka mushaf. Kemudian ada Nusaibah yang akan, Assalamualaikum Nusaibah. Yang mana Nusaibah? Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Nusaibah ya? Sehat. Sehat. Nusaibah baru pulang sekolah, ini apa dari tadi pulangnya? Ya. Iya, pulangnya ke rumah apa kemana? Rumahnya di mana Nusaibah? Bogor. Di Bogor, Masya Allah ya. Jadi ini masih orang Bogor ya, bukan orang Bekasi. Nusaibah hari sekarang mau baca apa? Mau hafalin doa apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Kayak gimana coba? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, barakallahu fiik. Low battery, please charge. Kelas B yang membaca doa Sayyidul Istighfar. Ini anak TK loh pendengar yang berbahagia, sudah hafal doa Sayyidul Istighfar ya. Di mana banyak di antara kita juga yang sudah sepuh-sepuh kadang lupa-lupa doa ataupun bacaan Sayyidul Istighfar. Ini Nusaibah dari TKIT Hasbi Bogor, alhamdulillah sudah melotot, sudah hafal Nusaibah ya, Masya Allah. Masya Allah. Low battery, please charge. Rahman yang membaca surah Al-Balad. Ustaz, ngomong-ngomong kalau pengajar di TKIT Hasmi itu kan tadi kelasnya terpisah ya, antara putra dan putri. Tapi pengajarnya ada campuran atau hanya ibu-ibu saja? Ya, baik. Untuk ustazah-ustazahnya memang semua kita siapkan semuanya ibu-ibu ya, Ustaz ya. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah. Baik itu yang staf tenaga kependidikan maupun yang tenaga pengajarnya semuanya ibu-ibu. Baik, kalau satu kelas ada berapa siswa kira-kira? Ya, untuk siswa itu satu kelasnya kita memang batasi ya, karena memang biar efektif dan semuanya lebih maksimal. Satu kelas hanya 20 siswa saat ya, 20 siswa dan 20 siswi terpisah. Kalau gurunya saat ini sekitar 12 ya untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, totalnya 12 orang. Kalau untuk gurunya sekitar 9. Berarti seluruh staf ya, Nah, bisa. 12 orang. Baik pendengar yang berbahagia, silakan 0811 11 993 untuk bertanya seputar TKIT Hasmi. Ustaz, kira-kira syarat-syarat untuk masuk TKIT Hasmi itu seperti apa Ustaz? Baik, Ustaz. Ya, para pendengar setiap Fajri FM yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Untuk pendaftaran ini kita
cukup ringan ya, jadi tidak kita persulit insya Allah agar semua masyarakat sekitar TKI Kasmi ya, terutama yang daerah Bogor yang masih bisa terjangkau. Ini ada syarat-syarat untuk pendaftaran, diantara yang pertama adalah tentunya muslim ya, atau beragama Islam. Kemudian untuk yang kelompok A, TKA itu usianya 4 tahun, sedangkan untuk TKB itu 5 tahun. Kemudian menyerahkan fotokopi KTP orang tua atau walinya, kemudian membayar biaya pendaftaran, kemudian mengisi formulir atau melengkapi formulir pendaftaran, kemudian foto ya ukuran 3x4, 3 lembar aja ya, kemudian surat keterangan sehat dari dokter, kemudian dilengkapi dengan fotokopi akta kelahiran cukup 1 lembar, dan fotokopi kartu keluarga cukup 1 lembar aja. Demikian syarat pendaftarannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Talak. Bogor. Enggak terlalu. Mujadalah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzur darajat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Beliau lahir di kota Makkah. Ayah beliau bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, kakek beliau bernama Abdul Muthalib, paman beliau bernama Abu Thalib. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Mengikuti petunjukan akan menggantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama kali di TKI Hasmi, mereka mulai dari berwudu yang benar, ya, berwudu baik itu gerakan wudu, bacaan juga, ya, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka juga diajarkan tentang bacaan dan gerakan sholat, bahkan mereka di sini melaksanakan sholat duha, ya, sholat duha. Kemudian sholat zuhur berjamaah sebelum pulang. Nah, jadi insya Allah untuk pembelajaran sholat ini kami sangat prioritaskan, terutama dari mulai wudhu, ya, karena kalau wudhunya benar atau sah, maka sholatnya pun insya Allah akan diterima. Terlebih kami juga mengajarkan tentang sholat yang sesuai dengan
yang contohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini ada suatu kewajiban bagi kami untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak didik kami tentang pelaksanaan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya saat. Alhamdulillah, karena kita secara operasional kita sudah mulai tahun 2008 ya. Meskipun kalau secara nama TKT Hasmi sendiri kemarin kita mengurus izin operasional tahun 2002 dan diakreditasi kemarin belum lama ya, belum lama ini diakreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah kami sudah mempunyai alumni atau lulusan sebanyak 480 Ustaz, ya, sudah 480 peserta didik, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah bahasa Arab diajarkan, bahasa Arab dasar ya, pengenalan mufradat atau kosakata bahasa Arab seperti pengenalan tentang anggota tubuh, tentang warna, tentang angka, tentang benda-benda yang ada di kelas, yang di rumah. Pendengar setiap Fajri yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, kami dari TKT Hasmi Bogor sudah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Ya kira karena kuota sangat terbatas, hanya 20 kuota, maka 20 kuota untuk 20 siswa dan 20 siswi, maka mari kita segera untuk mendaftarkan putra-putrinya ke TKT Hasmi. Dan saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa pendaftar yang masuk sekitar 12 orang. Jadi harus segera ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke TKT Hasmi, kami tunggu kehadirannya ya, karena kuota terbatas. Demikian saja. Ceria berakhlak mulia. Takbir. Allahu Akbar.